Oke, intelektualis. Nah, kembali lagi di kampus Zona Hangout, tentunya bersama American Corner Universitas Andalas. Dan sekarang kita sudah dengan mainan-mainan ini ya Bang ya. Yes. Nah, ini apa aja nih Bang yang ada di sini nih? Boleh dijelaskan atau di-review sedikit-sedikit mungkin tentang mainannya Bang? Ya, ini adalah salah banyak dari koleksi-koleksi yang ada di American Corner. Jadi salah satu tujuan American Corner itu adalah memperkenalkan pendidikan yang lebih maju. Oke. Jadi kalau misalnya kayak di Amerika itu sebenarnya kan anak-anak sekolahnya itu nggak cuma belajar di kelas aja. Misalnya kayak kita belajar matematika, bahasa Indonesia. Tapi mereka justru belajar lebih dalam lagi kayak misalnya pemanfaatan teknologi dan lain-lain. Jadi kita punya beberapa koleksi. Di sini ada beberapa, kalau ini games ya. Kalau ini ada board games. Amerika itu sama Eropa itu sebenarnya hampir sama, mereka sangat suka dengan board games. Jadi kayak spare time mereka itu diisi dengan board games. Terus ada beberapa juga, ada 3D doodler, ada 3D printer kita juga. Terus ada yang lain juga, ada VR box. Terus ada Little Bits. Pokoknya kalau misalnya datang ke American Corner mau dicoba silahkan, karena kita taruhnya nggak di dalam tapi di luar langsung. Oke, ini free ya Bang dicoba buat semua pengunjung dicoba, ya? Silahkan dicoba. Boleh, nggak bayar? Nggak bayar. Nggak bayar. Kalau mau minta bantuan silahkan hubungi volunteer Amkor aja. Oke, siap. Nah, mungkin di sini udah ada beberapa games ya Bang ya, ataupun alat-alat yang bisa kita coba. Mungkin pertama boleh nih Bang, aku tertarik banget nih buat coba yang printing, apa tadi namanya? 3D printer ya? 3D printer gitu. Kita masih belum bisa coba, karena dia ada softwarenya yang harus kita running juga. Dan biasanya 3D printer ini memang butuh waktu yang cukup lama untuk bisa cetak. Jadi kayak kalau mau coba, kita bisa bikin case handphone mungkin dari sini. Jadi ini kayak dibakar, terus nanti dia akan dilelehkan lalu dikeringkan lagi di sini. Gitu. Nah, yang lebih simpelnya itu ada yang ini namanya 3D doodler. 3D doodler itu kalau ini misalnya kayak printer, ini doodlernya. Doodler itu kan bisa kayak lebih fleksibel dari tangan aja kayak pakai pen gitu. Tadi Arin udah bikin nama di sini. Gitu ya. Aduh. Itu dia. Oke, ini contoh dari yang 3D doodler tadi harus kreatif banget ya untuk bisa coba ya. Makanya kalau kita taruh di luar biar semua orang bisa coba. Kalau misalnya kayak ternyata cocok dan kreativitasnya terbangun, ya silahkan setiap hari boleh dicoba juga. Wow, jadi emang tangan-tangan yang punya seni itu pasti cocok banget main kayak gini ya Bang ya? Yes, boleh dicoba. Nah, terus lanjut itu ada juga yang kabel-kabel itu ada apa tuh Bang? Ada Makey ya. Jadi itu tuh adalah kayak, aku gimana jelasinnya, kayak kabel yang bisa kita rubah menjadi beberapa komponen. Jadi perubah elektrik yang ada di kita. Nanti kita pegang ini bisa berubah jadi bunyi, bisa berubah jadi gambar juga. Jadi tergantung, ada beberapa aplikasi yang bisa kita pakai. Kita panggil volunteer kali ya untuk dicoba. Boleh. Nah, mungkin sekarang kita langsung coba ya Bang buat mainin games-games ini. Nah, mungkin boleh kita panggil dulu teman-teman kita dari Amkor. Oke. Nah, ini ada teman-teman kita dari Amkor. Nah, jadi cara mainnya gimana nih Bang? Nah, kita sekarang menggunakan tubuh manusia sebagai penghantar listrik. Jadi kan salah satu, jadi kita belajar fisika sedikit ya di American Corner. Jadi kayak ini kita akan menggunakan tubuh manusia untuk menghantarkan listrik. Harus konduktor dulu. Ada beberapa benda mungkin yang kayak kalau kita taruh di meja nggak bisa menghantarkan listrik kan. Oke, coba beberapa teman-teman ambil satu, pegang besinya. Yang merah satu. Ini yang biru. Abang aku yang merah. Aku yang hitam. Aku yang abu-abu ya Bang ya. Oke, sip. Nah, jadi ini bedanya fungsi 4 kabel ini dengan yang abu-abu ini nih apa nih Bang? Kan beda nih Bang. Nanti dia akan beda-beda bunyi. Jadi kita sekarang akan coba bunyi ya. Bunyi piano. Ada aplikasinya di komputer. Jadi kita bisa coba. Boleh nanti aku kalau pegang Raffi itu akan ngeluarin bunyi. Raffi kalau pegang aku juga ngeluarin bunyi. Wow. Sama, jadi kalau megang kulit yang lain, ini nggak keluar bunyinya. Karena aku ya. Kamu penghantar listrik yang bagus kayaknya. Konduktor yang baik aku ya. Nanti kita bisa atur juga nadanya. Jadi kalau misalnya kayak kamu bisa taruh, misalnya kita nggak ada piano banget nih, kita bisa keluarin kabelnya beberapa karena masih ada space untuk dipasang juga. Nanti ditaruh di konduktor lain. Misalnya kalau contohnya besi yang ada lah di sekitar kita bisa jadi piano. Gitu. Yang penting bisa menghantarkan listrik ya? Iya bener. Ini salah satu alatnya. Namanya dia apa Bang? Makey ya. Siap. Keren banget, intelektualis. Thank you banget teman-teman dari Amkor. Nah, itu nih salah satu permainan yang ada di American Corner. Selain tadi ada 3D printing ya Bang? Yes, ada 3D printer. Ada doodler juga. Dan berbagai macam permainan juga yang ada di sini. Dan tadi yang paling menarik itu ada yang namanya Makey Kit ya Bang ya? Yes. Itu kita bisa mengeluarkan ataupun menghasilkan suara dari
tubuh manusia ya Bang ya? Benar. Oke, nah mungkin aku mau tanya nih Bang terkait kayak target apa aja sih ke depan yang akan dicapai oleh Amkor itu Bang? Sebenarnya kalau target kedepannya kita memang harus sejalan dengan visi dan misinya American Core sendiri berdiri. Kita pengen orang-orang lebih kenal dengan Amerika dan mereka bisa menikmati program-program yang sebenarnya di-offer dari kedutaan Amerika yang ada di Indonesia dan mereka bisa join gitu loh. Mereka dapat akses yang banyak, nggak cuma sekadar soal Amerika aja, tapi banyak hal-hal lain kan. Kayak misalnya mereka bisa belajar bahasa Inggris di sini, habis itu mereka bisa mungkin yang pengen S2 ke luar negeri, khususnya ke Amerika, kita bisa kasih informasinya, program-program pelatihan. Nah itu sih sebenarnya masih pengen open all access gitu. Oke. Nah untuk volunteer di sini kira-kira ada nggak Bang yang udah melanjutkan studi ke Amerika sendiri atau bagaimana? Kalau program sudah banyak sekali. Sudah banyak ya, kita di pemerintahan Amerika tuh ada yang namanya programnya Undergraduate Exchange. Exchange selama 1 tahun ke Amerika. Dan itu tuh selama volunteer kita sejak 2014 sudah 3 orang yang udah berangkat sejauh ini dari UNAN. Jadi kayak program itu bisa diikuti siapa aja. Program YC Lee sendiri, Young Shot is Leadership ASEAN itu, aku juga pernah ikut sekali. Jadi kayak yang penting open all access aja. Jadi semua orang tahu, mereka bisa coba dan mereka bisa lolos. Oke, keren banget ya. Nah, terus untuk kegiatan ataupun event yang terdekat sekarang yang akan Amkor ikuti apa nih Bang? English Club ya, yang pasti setiap minggu. Kalau mau ikut bisa langsung di sosial medianya kita aja. Untuk program besarnya sejauh ini masih belum ada. Nanti kita akan sharing, yang lagi ongoing juga ada persiapan untuk PhD di Amerika. Itu masih ongoing selama 5 minggu ke depan. Oke, itu programnya via sudah offline atau masih daring? Masih online, masih daring. Online ya, via Zoom ya Bang ya? Yes. Nah itu mungkin kendala selama masa pandemi ini apa nih Bang? Kalau untuk program-programnya? Kita harus memutar otak untuk bisa menjangkau lebih banyak orang. Terus abis itu membuat program yang seru, tapi tanpa ketemu langsung sama orangnya itu sulit banget kan. Bener. Jadi kayak kita harus sekreatif mungkin menjadi lebih membuat program kita jadi lebih menarik buat orang-orang. Oke. Gitu. Wow, udah banyak banget kita bahas dan bincang lanjut mengenai Amkor dan Bang Bima. Tadi udah muncul lagi ya Bang ya, tadi sempat ada kesibukan lainnya. Dan mungkin terakhir nih Bang, dari Bang Bima, ada nggak Bang pesan yang mau disampaikan buat intelektualis di rumah, buat yang mau kuliah di Amerika nih, atau yang mau melanjutkan studinya ke Amerika Serikat gitu Bang? Oke, kalau yang mau melanjutkan studi ke US, sebenarnya sih jangan anggap apa dulu ya, jangan pikirkan sulit daftarnya ini, beasiswanya. Jangan pikirkan itu dulu, ibaratnya dicoba aja. Ibaratnya pemerintah Amerika Serikat udah memberikan cara nih gitu. Cara untuk kita biar ada nih informasi gimana buat pergi sekolah ke US. Kenapa nggak dimanfaatkan gitu ya. Ibaratnya gimana kita bisa mendapatkan kesempatan itu kalau kita nggak mencobanya. Jadi intinya dicoba, sama juga dengan Amkor. Ibaratnya Amkor udah banyak resource disediakan oleh pihak kedutaan. Jadi kalau nggak dimanfaatkan, ya jadinya sia-sia dong. Sudah ada wadahnya. Udah ada wadahnya. Dimanfaatkan aja. Tinggal dimanfaatkan aja. Oke, siap. Nah mungkin terakhir dari Bang Bima atau Bang Robi, yang introduksi di rumah mungkin yang ingin tahu nih Bang, di mana sih bisa akses informasi Amkor ini? Ada sosmed atau mungkin tagline dari Amkornya sendiri Bang? Oke, untuk media sosialnya itu bisa di-follow di Instagramnya @amkorunan. Kalau untuk akses resource-nya bisa langsung datang ke Amkor, tapi bisa juga sih diakses secara online di e-Library USA, tapi e-Library USA itu aksesnya otomatis harus ke kita juga dulu, karena kita yang punya akunnya. Mungkin itu ya. Kalau untuk tagline-nya, sebenarnya sih nggak ada tagline official dikasih oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat. Cuma dari Amkor Unan sendiri, kita punya tagline, a place to connect and learn for United States. Oke, siap. Wow, keren banget ya. Pembahasan kita hari ini mengenai Amkor Universitas Andalas. Dan gak kerasa ya Bang Bima, Bang Robi, kita udah keliling-keliling di Amkor Universitas Andalas selama 1 jam tadi. Dan mungkin terima kasih banyak buat teman-teman intelektualis di rumah yang udah menyaksikan kita. Semoga bisa memberikan manfaat dan bisa memberikan motivasi juga nih yang mau minat kuliah ke luar negeri, terutama di Amerika Serikat. Jangan lupa saksikan Kampus Zone setiap hari Selasa, Jumat, dan Minggu, tentunya hanya di Nagari TV, dan jangan lupa untuk follow sosial media kita di bawah ini. Oke, aku Raffi Zulka pamit, Bang Bima juga pamit, dan Bang Robi pamit. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.